Jadi ini adalah materi yang kedua, yaitu adalah suatu pembahasan tentang PVC dan atrial prematur kompleks. Jadi tadi mungkin Dr. Rakil sudah menjelaskan bagaimana tentang basic ECG dan ada sekilas tentang aritmia. Ini juga aritmia, salah satu aritmia yang mungkin sering kita jumpai di klinik-klinik klinik pratama atau teman-teman tempat praktek teman-teman sejawat sekalian. Sebagai introduksi, apa itu PVC? PVC adalah suatu atau boleh dibilang suatu PVC atau ventricular ectopit beat atau extrasystole ventricle. Nah, PVC itu apa? Suatu early depolarisasi dari miokardium, tetapi seluruhnya penyebabnya dari ventricle. Nah, prevalensinya ini ternyata pada orang normal itu cukup banyak, sekitar 1-4% itu terdeteksi di ECG, dan bahkan hampir 40-75% itu terdeteksi pada pemeriksaan suatu namanya Holter monitoring. Dan umumnya ini merupakan tidak perlu ada pengobatan. Jadi mostly only need reassurance. Nah, sebagai definisi secara gambaran clinical karakteristik ECG, PVC adalah suatu namanya dari original dari ventricle, sehingga kita harus mengetahui ECG-nya adalah broad QRS complex. Jadi QRS-nya akan wide, di mana dia lebih dari 120 milisecond dengan abnormal morfologi. Jadi gambarannya abnormal. Dengan gambarannya prematur, bisa gambarannya bizarre, adanya discordant ST segment dan T-wave changes, dan biasanya ada diikuti oleh suatu full compensatory pulse. Dan kadangkala juga ada suatu retrograde capture dari atrium. Jadi kadangkala juga ada muncul suatu gelombang P yang berasal dari bawah, dari ventricle ke atas. Oke. Secara etiologi harus dibandingkan menjadi dua, yaitu adalah suatu yang structural heart disease sama non-structural heart disease. Ternyata yang paling banyak adalah malah suatu idiopathic VT sekitar 54,4%, yaitu tidak ada penyebab kelainan jantungnya. Oke, yang kedua malah structural heart disease, di mana yang paling banyak adalah suatu penyakit jantung koroner, suatu dilated cardiomyopathy, hipertrofi cardiomyopathy, atau bahkan kelainan yang jauh lebih rumit lagi khusus pada pasien dengan aritmia, yaitu arrhythmogenic right ventricle cardiomyopathy dan suatu sarcoidosis. Jadi yang paling banyak malahan suatu idiopathic VT. Ada macam-macam. Oke. Jadi apa saja yang disebut suatu idiopathic VT, yaitu atau non VT atau PVC yang non structural heart disease, yaitu biasanya timbulnya biasanya adalah dia pada outflow tract. Nah, jadi pada outflow tract, dan biasanya ini adalah non life threatening. Oke, outflow tract. Ada right ventricle outflow tract, left ventricle outflow tract. Terus kemudian juga ada namanya VT khusus yang di daerah sebelah kiri, yaitu idiopathic left ventricle tachycardia. Ada PVC yang berasal dari mitral annulus, papillary muscle, tricuspid annulus. Nah, itu biasanya adalah non-life threatening. Tapi juga ada yang non-structural heart disease, tapi life threatening, dan biasanya dia polymorphic. Penyebabnya apa? Suatu kelainan genetik, biasanya yang mungkin kita sering kenal, yaitu adalah long QT, Brugada yang akhir-akhir ini cukup booming, Brugada, ada catecholamine polymorphic VT, dan shock QT. Dan juga ada juga suatu idiopathic ventricle fibrilasi. Nah, kita harus juga bicara tentang pattern-pattern dan apa saja yang sering kita jumpai pada gambaran ECG, pattern-pattern PVC terutama. Jadi ini adalah term-term yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kurang dari 5 PVC dalam 1 menit adalah kita sebut infrequent, kalau lebih adalah frequent. Gambaran-gambaran suatu PVC yang ada 2 pair atau berpasangan atau berbarengan, yaitu kita sebut kuplet. Kalau lebih dari 3 adalah kita malah sebut suatu VT. Kemudian kalau misalnya kita ada yang seperti ada polanya, yaitu normal, kemudian PVC, normal, PVC, kemudian itu kita sebut suatu bigemini. PVC bigemini.
Kalau misalnya trigemini bagaimana? Trigemini normal, bit normal, normal, kemudian ada PVC. Nah, itu kita sebut suatu trigemini. Bagaimana kalau keempat, yaitu quadrigemini, yaitu ada 3 yang normal, kemudian ada yang 1 yang PVC. Jadi itulah pattern-pattern dan bagaimana kita term-term yang harus kita jumpai pada pasien dengan PVC. Oke. Selain pattern, juga harus kita lihat morfologinya. Jadi kalau kita lihat dalam ECG, kalau misalnya morfologinya sama, berarti artinya dia munculnya pada fokus yang sama, yaitu adalah uniform atau monomorphic, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata dalam satu lead itu ternyata berbeda-beda, berarti artinya fokusnya pun juga berbeda, sehingga kita sebut adalah suatu multiform atau multifocal. Jadi ada fokus yang berbeda. Oke. Nah, patofisiologinya gimana sih patofisiologi suatu PVC? Ternyata disebutkan bahwa itu adalah suatu automaticity, yaitu adanya ektopik dan terjadi suatu automaticity. Dan dikatakan bahwa adanya peningkatan katekolamin dan adanya kelainan elektrolit defisiensi. Dan itu yang menyebabkan terjadinya suatu otomatisitas dari PVC tersebut. Yang kedua, yang tersering adalah suatu re-entry. Biasanya paling sering ada kelainan-kelainan struktural heart disease, biasanya pasien MI atau infark. Nah, itu adalah disebabkan oleh penyebabnya, mekanismenya adalah suatu re-entry. Atau yang ketiga, yaitu contohnya sebagai digoxin. Pada pasien dengan digoxin toksisitas, post-MI juga bisa terjadi suatu triggered activity. Ya, jadi adalah toxic atau suatu reperfusi trigger. Tadi kita bicara lagi tentang idiopathic VT, bahwa hampir semua aritmia yang datang ke poliaritmia atau ke poli jantung biasanya itu adalah hampir 20% adalah biasanya adalah idiopathic VT, dan considered ini adalah suatu keadaan yang jinak, meskipun memang bisa menyebabkan suatu kelainan yang menyebabkan mengancam jiwa. Nah, yang paling banyak tadi kalau misalnya kita bilang sekitar PVC itu paling atau VT adalah paling banyak adalah non-structural heart disease. Nah, sekarang kita lihat PVC atau VT ini paling sering yang mana yang non-struktural. Ternyata right outflow tract sekitar 80%. Jadi right ventricle outflow tract. Sedangkan ada juga left ventricle outflow tract dan ada aortic valve. Nah, bagaimana kita tahu, oh ini ternyata LVOT, ini pada RVOT? Kita bisa melihat dari gambaran ECG-nya, morfologinya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita harus memeriksa suatu ECG 12 lead. Kita lihat ECG-nya, gambaran PVC-nya, morfologinya seperti apa? Apakah gambarannya RBBB kah atau LBBB? Jadi ini kebalikannya saja. Kalau RBBB, maka penyebabnya dari sebelah kiri. Kalau LBBB, penyebabnya dari sebelah kanan. Kemudian kita lihat aksis. Aksis di sini yang kita lihat adalah di lead 23 AVF. Jadi kalau misalnya lead 23 AVF-nya itu adalah positif, sehingga dia berasal dari outflow tract. Kalau lead 23 AVF dari PVC tersebut adalah negatif, sehingga berasal dari APEC. Jadi dari situ kita sudah bisa mendeterminasi di mana letak dari PVC tersebut. Nah, tadi kita lihat gambaran RBBBK atau LBBB, kemudian kita bisa juga lihat dari hanya airwave di V1 saja. Ternyata kalau airwave di V1 saja kita bisa menentukan daerah mana sih kira-kira. Ternyata kalau ada airwave-nya itu dia tidak ada sama sekali, maka kemungkinan adalah dia berasal dari anterior RVOT. Namun kalau misalnya sudah ada di gelombang di lead V1 sudah mulai ada muncul suatu R, ada kemungkinan penyebabnya ada di tempat lain, yaitu adalah di posterior RVOT, bisa juga dia ke left coronary cups atau di daerah ventricle kiri atau outflow tract kiri, dan juga atau bisa juga suatu posterior mitral annulus. Jadi makin tinggi airwave di V1 mengatakan bahwa dia makin ke kiri. Nah, tadi gambaran R1 bisa kita lihat, juga kita bisa menentukan dari suatu namanya skor, yaitu adalah Betensky score. Itu bisa membandingkan antara RVOT dan LVOT. Jadi kita tahu, oh ini ternyata RVOT atau LVOT. Kemudian yang kedua juga bisa kita lihat dari lead satunya. Lead satunya bisa kita lihat, kalau misalnya dia
gambarannya defleksinya negatif, sehingga dia berasal dari anterior. Tapi kalau misalnya defleksinya positif, dia berasal dari posterior. Dan juga kita bisa membedakan juga apakah dia berasal dari epikardial dan endokardial. Nah, itu dengan suatu MDI score. Nah, ini mungkin sebagai gambaran gampangnya, kita kalau misalnya lihat transisi dari PVC tersebut berasal dari daerah V1 sampai V2, kemungkinan adalah di sebelah kiri malahan. Tapi kalau misalnya transisi dari R to S-nya, transisi dari PVC tersebut berasal dari V4 atau V3 ke atas, V4, V5, V6, maka dia berasal dari sebelah kanan. Nah, PVC ini bagaimana sih? Ternyata ada resiko nggak? Kenapa kok PVC ini harus diketahui? Karena ada resiko terjadi suatu kardiomiopati. Nah, dikatakan kalau misalnya PVC 24% saja dalam satu hari, itu resikonya terjadi sekitar 79% sampai 78% terjadi suatu kardiomiopati. 10% di atas itu pun juga akan menurunkan resiko akan terjadi suatu resiko EF-nya reduction. Nah, sehingga bahwa kalau misalnya lebih dari 10% itu adalah resiko terjadi kelainan LV dysfunction. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi harus kita lihat PVC burden-nya bagaimana. Nah, selain itu kita juga lihat PVC durasinya banyak atau tidak, longer durasinya bagaimana, apakah ada non-sustain VT atau tidak, atau multi morfologinya berbeda-beda. Nah, itu malah membuat risiko dia mengalami gangguan kardiomiopati akibat suatu PVC. Nah, ada lagi yaitu adalah parameter-parameter di mana kalau PVC-nya dengan normal beat adalah pendek sekali, kurang dari 300 milisecond, maka itu disebut suatu malignan. Apakah adanya pasien dengan riwayat dengan histori kematian mendadak, nah itu juga tentunya ada risiko suatu malignan. Oke. Nah, kita bicara tadi PVC, kita bicara dengan PAC atau prematur atrial compression atau sama aja PAC, APC, nah itu kurang lebih sama-sama. Jadi tentunya tadi kalau misalnya PVC berasal dari ventricle, ini PAC berasal dari atrium. Dan dikatakan ini biasanya ada resiko untuk terjadinya suatu flutter atau bahkan suatu atrial fibrilasi. Nah, PAC itu bagaimana? Adanya gambaran gelombang P, tapi tidak persis seperti gelombang P pada irama ECG yang sinus normal. Sehingga gambarannya bisa jadi gambarannya berbeda. Kalau dalam hal ini, gambarannya P-nya negatif. Dan juga adanya incomplete compensatory pulse. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa PAC ada risiko terjadi suatu atrial fibrillation. Sehingga ini juga dikatakan betul bahwa ada prediktor untuk terjadinya suatu subclinical AF. Sehingga jadi pasien-pasien dengan atrial prematur beats yang banyak, itu ada risiko untuk terjadinya suatu AF. Nah, PAC itu tadi saya bilang akan berbeda dengan gelombang P pada irama sinus yang normal. Nah, bermacam-macam gelombang P-nya. Ada yang negatif, ada yang bifasik. Nah, tentunya akan bermacam-macam. Dan ini ada gambaran yang menentukan bahwa kita bisa menentukan tuh. Kita lihat gelombang P di V1. Kalau misalnya negatif, itu daerah mana yang kira-kira yang kemungkinan PAC-nya muncul. Paling banyak adalah suatu daerah crista terminalis. Crista terminalis itu di daerah RA dan di high atrium. Dan itu adalah hal yang paling banyak muncul suatu PAC. Jadi dari gambaran ini bisa kita lihat. Bagaimana kita work up-nya? Ya. Tentunya salah satu yang terpenting ECG. Terus kemudian kalau perlu kita suatu untuk treadmill. Kemudian Holter ECG adalah hal yang sangat penting. Jadi Holter kita bisa melihat dalam satu hari itu bagaimana. Apa ada kelainan atau dalam gambar ini didapatkan suatu VT. Nah tentunya kalau kita lihat, kalau asimptomatik ya kita reassurance saja. Tapi kalau frequent atau simptomatik kita perlu lakukan suatu ablasi. Kalau misalnya ada kelainan sudden cardiac death, ada history tersebut, harus kita planning suatu ICD.
Nah, algoritmanya bagaimana? Ya, kita lihat apakah dia simptom atau non-simptom. Kalau non atau mild, kita reassurance saja. Tapi kalau moderate to severe, kita pertama kita berikan suatu beta blocker atau non-dihydropyridine calcium channel blocker. Ini kurang lebih hampir sama. Kita lihat PVC burdennya. Bagaimana? Kalau PVC burdennya tinggi, harus kita treat PVC-nya. Ya, PVC-nya burden harus kita lihat dengan Holter. Nah, obatnya apa? Beta blocker, paling sering adalah first line. Kemudian yang kedua adalah non-dihydropyridine calcium channel blocker, yaitu adalah verapamil atau diltiazem. Selain itu, antiaritmik pun juga bisa, yaitu paling sering yang kita gunakan adalah suatu amiodaron dan profafenon yang ada di Indonesia. Jadi yang paling sering adalah tentunya amiodaron. Nah, tadi saya jelaskan bahwa kalau misalnya dia infrequent atau nggak ada kelainan apapun, sebetulnya yang paling bagus adalah suatu reassurance saja. Jadi hanya kita tanpa dengan obat. Nah, ini adalah guideline. Kalau misalnya dia makin sering adanya VT, tentunya harus dilakukan suatu kateter ablasi. Nah, kapan kita lakukan ablasi? Tentunya kalau PVC burdennya tinggi. Kalau misalnya dia tidak bisa dengan terapi atau ada risiko terjadi suatu kardiomiopati. Nah, kalau misalnya dia PVC burdennya tinggi, sekitar lebih dari 10%, tentunya yang terbaik adalah kita lakukan suatu ablasi. Jadi ini adalah perbedaan antara anti-arrhythmic drug atau ablasi. Kalau anti-arrhythmic drug cuma supresi saja, dan dia harus long life treatment. Tapi kalau ablasi tentunya akan kuratif, komplikasinya jauh lebih rendah, dan rekurensinya pun jauh lebih rendah. Nah, sebagai kesimpulan bahwa tentunya untuk mengevaluasi PVC dan PAC itu harus kita lihat apakah dia struktural ataukah non-struktural. Dan idiopatik PVC atau ini prognosisnya benign dan perlunya adanya complete workup pasien dengan PVC ataupun PAC. Beta blocker adalah obat yang sangat penting untuk kondisi ini first line. Dan salah satunya kalau misalnya dia simptomatis, tentunya kita bisa lakukan suatu kateter ablasi. Saya rasa demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Dr. Afdi.